Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Citra di semester 2 ini. Kita akan melanjutkan dan mereview juga dengan modul 4. Modul 4 ini kita akan membahas tentang kebutuhan dan peluangku untuk sejahtera. Nah, di sini di modul 4 ini dengan judul kebutuhan dan peluangku untuk sejahtera, kita akan mempelajari 3 unit. Yang pertama unit 1 ada alam Indonesiaku, yang kedua unit 2 aku tahu prosesnya, yang ketiga unit 3 pasar tradisional versus online shop. Nah, kita bahas dulu yang pertama, kebutuhan dan peluangku untuk sejahtera ini. Kita akan bahas alam Indonesiaku. Alam Indonesiaku. Di awal kita akan mempelajari tentang ini. Pernahkah kalian ingin berjalan-jalan ke pusat perbelanjaan seperti supermarket atau mall? Apa yang akan Anda lakukan di sana sepanjang waktu? Hangout di gerai siap saji sambil berwifi ria atau mencuci mata di tengah beragam produk fashion yang terkini? Ya, ada berbagai banyak barang dan jasa ditawarkan di hadapan kita. Mata ini seolah dimanjakan oleh penawaran yang luar biasa dengan berbagai pilihan sangat bervariasi. Nah, kira-kira bagaimana kita bersikap ya ketika ada tawaran banyak sekali seperti itu? Contohnya seperti ini. Ada big sale. Nah, big sale. Kita itu paling selalu tergiur dengan yang namanya big sale. Tapi biasanya kita itu membeli itu hanya untuk kita lapar mata, kita ingin membeli karena barang ini lucu ya, barang ini menarik ya, atau wah barang ini diskonnya besar. Tapi terkadang kita juga berpikir kita butuh atau tidak untuk membeli barang itu. Nah, itu adalah pilihan yang sangat sulit ketika kita sudah ada di supermarket atau di tempat perbelanjaan. Kemudian kita harus menyesuaikan juga dengan kondisi finansial kita. Nah, terkadang kita itu bingung di situ. Di tengah era globalisasi biasanya ada banyak-banyak barang yang ditawarkan dan kita beli tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini konsep kebutuhan dan kelangkaan itu ada antara lain motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Nah, di sini ketika contohnya nih, ketika sekelompok remaja memilih pernak-pernik lucu bagi perlengkapan sekolah, apakah yang ada di benaknya? Berapa mereka harus mengeluarkan uang untuk mendapatkannya? Motif apakah ini? Ya, dalam ilmu ekonomi kita mengenal berbagai keinginan atau alasan yang melandasi seseorang melakukan suatu tindakan. Nah, motif seseorang memilih atau mengambil suatu tindakan itu diharapkan sesuai dengan prinsip ekonomi. Hal ini tuh penting agar setiap bentuk pengeluaran kita tidak melebihi pendapatan yang akan diterima. Nah, tindakan ekonomi harus dilakukan secara rasional dengan pikiran dan akal yang sehat, bertanggung jawab, penuh kejujuran dan santun. Di sini ada yang pertama adalah motif untuk kepentingan individu, ada motif untuk mencari keuntungan, motif untuk berbuat sosial, motif untuk mendapatkan penghargaan, dan motif untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi contoh di atas itu seseorang yang membeli aneka perlengkapan sekolah misalnya dengan bentuk sesuai selera merupakan tindakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dengan motif kepentingan individu. Nah, di sini kalau tindakan ekonominya ini di sini ini ada petani nih, petani padi. Menurut Anda motifnya apa kira-kira? Yang kedua juga begitu di uraian materinya. Ini di pasar nih, motif ekonominya mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kalau ini bekerja bakti, kerja bakti ini untuk memenuhi kebutuhan ataukah untuk motif sosial, Anda bisa memasukkan di sini, dipelajari dengan dimasukkan di sini. Begitu. Jadi nanti Anda bisa
memasukkan di sini di motif ini, motif tindakan. Jadi kalau tindakan ekonominya ini kan ada orang yang melakukan panen padi. Nah, panen padi itu masuk ke dalam motif kepentingan individu kah, motif mencari keuntungan kah, motif untuk berbuat sosial kah, motif untuk mendapatkan penghargaan, atau motif untuk mendapatkan kekuasaan. Ini tugasnya pertama ya, di halaman 6. Jadi motifnya masukkan di dalam sini. Jadi nanti jenengan bisa tulis jawabannya di buku tindakan ekonomi, panen padi, motifnya apa. Kemudian yang nomor 2, kegiatan jual beli di pasar, motifnya untuk apa. Yang ketiga, kerja bakti, motifnya untuk apa. Yang keempat, di sini ada pamflet atau baliho tentang pilihan calon presiden, motifnya apa. Kemudian kalau mendapat penghargaan ini motifnya apa. Jadi jawabannya Anda bisa masukkan di A, B, C, D, atau E. Kita lanjut ya. Sama juga, nah setiap manusia apapun profesinya seharusnya mendasarkan tindakannya pada prinsip ekonomi sebagai dasar berpikir untuk melakukan tindakan ekonomi. Prinsip ekonomi mewajibkan kita berusaha mendapatkan hasil semaksimal mungkin dengan sumber daya yang ada. Prinsip ekonomi sendiri bagi produsen, distributor, dan konsumen itu banyak sekali. Jadi di sini lembar kerja individunya kalian bisa lihat nih. Setelah memahami motif ekonomi, tentu kalian akan bertanya tentang keterkaitan antara berbagai pelaku dengan prinsip ekonomi. Tapi di sini Anda tidak usah mengerjakannya. Kerjakan saja yang hanya yang 1 sampai 5 ini saja. Kemudian tugas yang kedua adalah buatlah daftar kebutuhanmu sehari-hari, kemudian urutkan sesuai dengan tingkat kepentingannya dan berilah penjelasan. Jadi jenengan buat nih daftar kebutuhan yang Anda inginkan atau kebutuhan Anda sehari-hari, misalnya kebutuhan untuk mandi apa saja, urutkan sesuai tingkat kepentingannya dan berikan penjelasan. Begitu. Dan ini juga kita akan mereview seperti yang kemarin, karena kalau tidak salah saya pernah membahas tentang ini. Jadi ketika Anda ingin bertanya lebih jauh, silakan menghubungi saya melalui WA pribadi saya. Kemudian ada juga contoh jawaban soal nih, halaman 8 nih. Jadi tugas Anda tadi adalah yang pertama ini tentang tindakan ekonomi ini, dengan masukkan ini. Kemudian yang kedua tugas Anda adalah mengerjakan ini. Jawab soal berikut yang 1 sampai 5. Apakah beda kebutuhan dan keinginan? Apakah faktor penyebab kebutuhan? Buatlah skema tentang kebutuhan manusia. Yang keempat, utarakan yang kamu ketahui tentang motif ekonomi. Yang kelima, sebagai generasi muda yang cerdas, kita akan selalu bertindak dengan berpegang teguh pada prinsip ekonomi. Berikan tanggapanmu tentang hal ini. Dengan kerjakan di sini. Halaman 8. Kemudian di unit 2 di sini kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu di unit 2. Unit 2 kita akan membahas tentang aku tahu prosesnya. Wah, cantik sekali nih ya penjual jamunya ya, yang jadi foto modelnya cantik. Jadi di sini itu kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi menjadi 3. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ketiga kegiatan itu mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hidupnya. Produksi, distribusi, dan konsumsi itu saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Kegiatan produksi menghasilkan barang dan jasa. Agar hasil produksi sampai di tangan pada saat yang dibutuhkan, diperlukan kegiatan distribusi yang baik dan lancar. Meskipun kegiatan produksi tinggi, jika kegiatan distribusi tidak bisa berjalan dengan lancar,
Akibatnya konsumen sulit memperoleh barang atau jasa yang diperlukan. Jadi di sini itu saling berhubungan. Yang pertama itu memproduksi. Misal ini tukang jamu nih. Contohnya, tukang jamu itu dia memproduksi jamu. Kemudian dia harus mendistribusikannya dengan cara berjalan berkeliling kampung untuk menjajakan jamunya. Nah, yang ketiga, kegiatan konsumsi. Nah, ini ada hubungan timbal balik antara penjual jamu dan pembeli. Kalau semisal sudah membuat jamu, sudah berkeliling untuk menjajakan, tapi tidak ada yang ingin melakukan kegiatan konsumsi atau ingin membeli, ya tetap saja hal ini tidak bisa dilakukan yang namanya kegiatan ekonomi, begitu. Jadi tiga-tiganya harus berkesinambungan atau harus berjalan bersama. Kalau tidak begitu, seperti ini. Meskipun tingkat produksi tinggi dan distribusi lancar, konsumen tidak ada, maka barang tidak laku dan produsen pun akan menderita kerugian. Begitu. Nah, nih. Jadi kegiatan ekonomi itu ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi itu seperti ini. Contohnya, suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Kalau di sini dia tukang jahit sepertinya, jadi ini tentang pakaian. Nah, contohnya nih kegiatan produksi barang, yaitu kegiatan menambah kegunaan benda dengan mengubah sifat dan bentuknya. Misalnya membuat makanan, membuat barang industri, dan lainnya. Produksi barang nantinya akan menghasilkan dua jenis, yakni barang antara dan barang akhir. Barang antara itu adalah barang yang digunakan untuk menciptakan barang lainnya. Contohnya kain, benang, semen. Nah, kalau barang akhir, barang yang siap dipakai atau dikonsumsi. Misalnya pakaian, roti, tempat tidur. Kalau produksi jasa, itu adalah kegiatan menambah kegunaan benda tanpa mengubah sifat dan bentuknya. Misalnya menggelar pameran budaya, perbankan, ojek online, itu dengan bentuknya yang bersifat jasa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan produsen? Produsen adalah orang atau lembaga tertentu yang menghasilkan barang atau jasa yang akan dijual ke orang lain untuk memenuhi kebutuhan dirinya melalui keuntungan penjualan barang atau jasa. Sebagai contoh nih, produsennya adalah petani, pemilik pabrik, nelayan, atau buruh. Nah, di bawah ini contoh kegiatan produksinya. Contohnya nih, mengeksploitasi sumber daya alam, misalnya pertambangan dan lain-lain, mengolah tanah, perkebunan, kehutanan, juga perikanan, membuat barang dari bahan mentah menjadi bahan jadi, misalnya membuat kursi. Nah, faktor produksi aslinya nih, faktor produksi bertujuan untuk mencari keuntungan. Nah, produsen mendapatkan keuntungan itu berasal dari selisih antara penerimaan dari penjualan dengan biaya yang dikeluarkan dalam produksi barang atau jasa. Contoh faktor produksi asli, faktor produksi alam. Turunannya faktor produksi modal. Nah, atau yang kedua faktor tenaga kerja atau faktor produksi kewirausahaan. Nah, di sini dijelaskan faktor produksi alam adalah merupakan segala sesuatu yang disediakan oleh alam baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bisa dipakai manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya untuk mencapai suatu kemakmuran. Di sini contoh faktor produksi alam yang dapat dinikmati langsung, misalnya tanah, udara, air, dan juga sinar matahari. Nah, kalau contoh faktor produksi alam yang harus melewati proses pengolahan, contohnya gas alam, berbagai macam barang tambang, timah, perak, aluminium, serta tenaga alamnya pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja atau sumber daya manusia adalah merupakan segala kegiatan manusia, baik berbentuk fisik ataupun rohani, yang ditujukan untuk keperluan produksi. Faktor produksi ini sangat diperlukan untuk mengolah dan meningkatkan nilai atau value atau manfaat atas suatu benda.
Dengan kemampuan sumber daya manusia ini, maka alam bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang ketiga, faktor produksi modal. Modal itu tidak hanya terbatas pada bentuk uang saja, namun juga dapat berbentuk mesin, gedung, tanah, seperti itu. Kemudian faktor produksi kewirausahaan. Faktor ini mempunyai peran merencanakan, mengorganisir, mengatur, mempekerjakan karyawan, memeriksa hasil kerja karyawan, menggabungkan faktor-faktor produksi lainnya, misalnya alam atau tanah, tenaga kerja, dan modal. Kemudian kegiatan distribusi. Distribusi itu adalah suatu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Badan atau orang yang melakukan ini disebut sebagai distributor. Tanpa adanya distributor, barang dari produsen akan sulit sampai ke tangan konsumen. Nah, biasanya distributor harus selalu membeli dalam jumlah besar karena kendala waktu, jarak, dan biaya. Misalnya beras yang diproduksi di pedalaman tidak akan bisa satu persatu sampai ke tangan konsumen di perkotaan tanpa adanya peran distributor. Jadi distribusi itu punya beberapa tujuan, yakni menstabilkan harga barang atau jasa di seluruh negeri, menjaga perkembangan usaha dan kegiatan produksi, serta mempercepat sampainya barang ke tangan konsumen. Cara-cara distribusi pun bermacam-macam, misalnya melalui pedagang besar atau agen, pedagang eceran, koperasi, toko milik produsen sendiri, door to door atau dari pintu ke pintu juga bisa untuk melakukan pendistribusian barang atau jasa. Fungsi kegiatan distribusi antara lain menyalurkan barang dan jasa dari produsen hingga ke tangan konsumen, memecahkan perbedaan tempat. Nah, perbedaan tempat antara produsen dan konsumen bisa menyebabkan perbedaan harga barang yang tinggi. Adapun perbedaan tempat dan hasil produksi diatasi dengan cara yaitu para pedagang membeli hasil produksinya secara merata dari tempat yang produksinya berlimpah ke tempat yang kekurangan produksi. Memecahkan perbedaan waktu. Terdapat barang yang dihasilkan tidak secara bersamaan dengan waktu kebutuhannya. Sebagai contoh adalah padi yang dipanen secara musiman tetapi dibutuhkan secara terus-menerus oleh masyarakat. Nah, di sini terdapat perbedaan waktu. Hal ini diatasi oleh para pedagang dengan cara melakukan pembelian pada saat panen lalu disimpan. Kemudian pada saat diperlukan oleh konsumen baru dijual kembali sehingga kebutuhan dari masyarakat bisa tetap terjaga. Ini artinya para pedagang telah membantu kelancaran dari arus barang sehingga harganya normal. Yang ketiga ada seleksi dan kombinasi barang. Kebutuhan dari konsumen banyak ragamnya, maka bagi pedagang harus bisa menyediakan beberapa macam barang atau jasa supaya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Pedagang mengatasi perbedaan tersebut dengan cara menyediakan beraneka macam barang atau jasa dalam jumlah dan juga mutu yang sesuai dengan yang diinginkan oleh para konsumen sesuai dengan daya belinya masing-masing. Nah, di sini ada cara distribusi dan tugas distributor. Anda bisa memperjelas dengan membaca di bawah sini. Distribusi langsung itu seperti apa, distribusi tidak langsung itu seperti apa. Jadi kita pakai ilustrasi distribusi yang tidak langsung. Distribusi dengan satu perantara, misal ini yang penghasil atau produsennya dibawa ke pedagang besar. Pedagang besar langsung menjual ke konsumen atau ke pengguna. Ini kalau satu jenis perantara saja. Tapi ketika dengan dua perantara, yang pertama dari produsen atau dari penghasil, lanjut diantarkan atau disalurkan ke pedagang besar, dari pedagang besar diantar ke agen-agen, dari agen-agen baru ke konsumen atau pengguna. Atau ada juga distribusi dengan 3 jenis perantara. Contohnya antara lain diawali dari penghasil atau produsen, lanjut ke pedagang besar, dari pedagang besar ke agen, dari agen ke pedagang eceran dulu, baru ke pengguna. Nah, distributor sebagai pelaku fungsi distribusi itu tugasnya sebagai berikut. Pertama, menjual. Yang kedua, membeli. Menjual itu menjual ke konsumen. Kalau membeli itu membeli ke produsen.
Kalau menyimpan, barang itu disimpan hingga batas waktu barang tersebut dibutuhkan. Kemudian mengangkut adalah mengangkut barang dari produsen ke konsumen. Pembelanjaan, kegiatan yang dilakukan menyangkut permodalan, pembayaran upah pegawai atau buruh, dan juga biaya pembelian barang. Kalau yang promosi, suatu cara memperkenalkan suatu barang yang diperdagangkan, baik yang berhubungan dengan harga ataupun berhubungan dengan mutu kepada konsumen. Itu adalah tugas distributor. Kemudian informasi, pemberian penjelasan tentang perkiraan dari harga dan pemasaran barang pada suatu saat tertentu dari pimpinan kepada pelaksana. Yang ketiga, standarisasi. Nah, standarisasi ini melakukan penetapan ukuran dari barang-barang untuk memudahkan bagi konsumen dalam menetapkan pilihan. Nah, berikutnya yang B, lembaga distribusi. Pertama ada lembaga distribusi. Dilanjutkan ke ada agen. Lembaga distribusi itu ada agen, pedagang besar atau grosir, pedagang eceran, makelar, komisioner, importir, eksportir. Nah, di sini dijelaskan agen itu apa, pedagang besar apa, pedagang eceran apa, makelar, komisioner, importir, eksportir. Jangan bisa baca sendiri. Kemudian lanjut ke kegiatan konsumsi. Nah, konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kelangsungan hidup konsumen. Pelaku yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Contoh paling simpel adalah ya diri kita sendiri ini adalah konsumen. Contohnya kita membeli pulsa XL, berarti kita adalah konsumen XL, yakni orang yang menggunakan jasa XL untuk kelangsungan hidup providernya. Tanpa adanya konsumen, produksi dan distribusi tidak akan berjalan, karena pada akhirnya semua barang yang diproduksi memang diciptakan untuk konsumen. Jadi contoh konsumsi itu adalah pemakaian tas sekolah. Nah, di sini nilai guna dari tas sebagai alat untuk membawa buku dan perlengkapan sekolah lainnya. Dikatakan habis jika tas tersebut telah rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Tujuan konsumsi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, sehingga akan dicapai kehidupan yang makmur dan sejahtera. Adapun sifat dari konsumsi barang bisa bersifat langsung atau bersifat tidak langsung. Pada konsumsi secara langsung pada umumnya adalah untuk barang yang sekali habis pakai. Contohnya adalah makanan, minuman, dan juga sejenisnya. Nah, sedangkan untuk yang secara tidak langsung adalah umumnya barang modal atau barang yang bisa dipakai berulang kali. Contohnya mesin jahit, mobil, perabot rumah tangga, seperti itu. Faktor yang mempengaruhi konsumsi ya pastinya pendapatan. Pendapatan adalah faktor utama untuk mempengaruhi perbedaan tingkat konsumsi di masyarakat. Jadi besar kecilnya pendapatan suatu masyarakat itu memiliki pengaruh kepada perilaku konsumsi masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua, harga diri terhadap lingkungan. Hal ini dilakukan supaya harga dirinya tidak jatuh di masyarakat, supaya dianggap mampu membeli barang atau jasa. Karena kadang seseorang itu akan merasa malu jika dia tidak memiliki barang yang dimiliki oleh orang lain, sehingga akan mendorongnya untuk membeli barang yang sama, bahkan bisa dengan harga yang lebih mahal. Yang ketiga, ketamakan dan kesombongan. Jadi orang itu memiliki anggapan jika punya barang yang belum dimiliki orang lain, maka dirinya merasa lebih dari orang lain. Keempat juga gitu, harapan pendapatan tinggi di masa yang akan datang. Contohnya berkaitan dengan hutang. Jadi di sini harapan terhadap kenaikan pendapatan, maka seseorang akan berusaha untuk mencari pinjaman dalam rangka berbelanja sehingga konsumsinya akan meningkat. Kemudian tingkat pendidikan. Biasanya orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka konsumsinya akan lebih besar dibandingkan dengan orang yang memiliki pendidikan yang rendah. Contohnya seorang siswa SMP berbeda tingkat konsumsinya jika dibandingkan dengan seorang mahasiswa. Kemudian yang terakhir, tempat tinggal. Sebagai contoh, di masyarakat desa akan memiliki tingkat konsumsi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Contoh lainnya, seseorang yang tinggal di daerah yang dingin akan berbeda konsumsinya dengan yang tinggal di daerah yang beriklim panas. Umur dan jenis kelamin.
Di sini juga orang tua akan berbeda konsumsi jika dibandingkan dengan anak-anak, dan juga dengan jenis kelamin laki-laki akan berbeda konsumsinya jika dibandingkan dengan seorang perempuan. Gitu. Dan kalau pelaku kegiatan konsumsi, di sini ada rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga pemerintah. Dengan bisa baca di sini kalau rumah tangga keluarga seperti apa, kebutuhannya seperti apa, yang harus diperhatikan apa saja. Kalau rumah tangga perusahaan itu contoh kegiatannya apa, kemudian rumah tangga pemerintah juga seperti itu. Dan terakhir adalah aspek positif dan aspek negatif perilaku konsumtif. Ada aspek positifnya dan ada aspek negatifnya. Nah, tugasnya adalah peserta didik diminta menuliskan peran diri dalam kegiatan ekonomi sesuai profesi. Jadi jenengan nanti menuliskan peran diri Anda ketika Anda sebagai produsen, sebagai distributor, sebagai konsumen. Tugasnya jenengan kalau sebagai produsen apa saja? Tugasnya jenengan sebagai distributor apa saja? Tugas jenengan sebagai konsumen apa saja? Kemudian kalau yang kedua, peserta didik diminta melakukan pengamatan tentang kebutuhan barang dan kegiatan produksi serta distribusi di lingkungan sekitarnya. Ini bisa jenengan lihat ketika Anda bekerja, berarti di lingkungan tempat bekerja Anda, kebutuhan barang dan kegiatan produksi serta distribusinya itu apa sih? Gitu. Kemudian membuat tabel hasil analisis kebutuhan barang dan data kegiatan produksi serta distribusi di lingkungan. Nah, misal nih Anda punya toko. Nah, toko kan Anda menjual gas. Nah, di situ kebutuhan masyarakatnya tentang gas, data kegiatan produksinya, dengan mengambil kegiatan produksi itu dari mana? Dari agen kah, atau dari produsennya langsung kah, atau dari distributor dulu, seperti itu. Dari sini paham nggih? Ini yang tugas unit 2. Gitu. Kalau ada yang Anda kurang mengerti, panjenengan bisa WA saya, bisa bertanya melalui Japri, saya akan tunggu. Dan sepertinya untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat belajar dan tetap mengerjakan juga tugas yang saya berikan. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.